Kita lanjutkan dialog masih seputar euforia kemenangan Timnas Indonesia atas kemenangan melawan Korea Selatan tadi malam. Saya juga masih bersama Bung Kesit Handoyo. Bung Kesit, banyak sekali euforia di luaran sana, di media sosial terutama, dan kita sambil menyaksikan beberapa cuplikan kemeriahan yang ada di sosial media. Kita pertama akan melihat ini adalah dari Pak Erik. Iya, Ketua Umum PSSI ya. Ini ketika ketika 2-1 ya, Indonesia baru mulai 2-1. Kembali leading ya. Ini di menit keberapa ini Bung Kesit ya? Ini pada saat sebelumnya kan kita sempat kebobolan tuh ya. Ya. 1-1. Kemudian kita bisa bisa kembali 2-1 dalam waktu yang tidak terlalu lama di babak pertama itu kan. Dan saya pikir ya memang menjadi dahsyat begitu ya. Karena tanpa harus menunggu lama-lama kita sudah bisa kembali leading begitu. Dan ini Pak Erik juga nyusul ke ruang ganti. Tadi sempat nanya capek nggak gitu. Tapi mereka jawab enggak gitu. Nggak enak juga mau jawab capek. Tapi memang begini, fighting spirit itu menjadi salah satu modal juga ya. Ketika para pemain mungkin sudah begitu kelelahan ya. Tapi ketika ada motivasi yang tinggi, fighting spirit yang begitu tinggi, itu biasanya jadi tambahan tenaga itu buat para pemain. Dan itu betul-betul kelihatan ya di saat pertandingan, saat permainan. Dan ini memang Sintayong nih suka konyol-konyolan sama anak-anak asuhnya. Dia ini pelatih yang disiplinnya tinggi ya, yang menerapkan disiplin tinggi keras. Kita tahu lah Korea itu memang seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita seperti itu tuh gimana? Ya artinya mereka memang kalau soal disiplin nomor 1. Oke. Ini baik yang senior ataupun U23 ya? Ketegasan nomor 1. Di olahraga Korea Selatan itu memang seperti itu gitu ya. Bahwa atlet itu betul-betul dicambuk untuk berlatih keras, menerapkan disiplin tinggi. Dan itu diterapkan oleh Sintayong ya. Dia tidak mau kompromi kalau ada pemain yang main-main tidak disiplin, itu bisa langsung dia coret itu. Meskipun makanannya pun nutrisi semuanya. Meskipun pemain itu pemain hebat gitu, tapi begitu tidak disiplin bisa Dan kita juga akhirnya punya jagoan ini, lemparan maut. Nah iya, Pratama Arhan ya. Itu memang menjadi salah satu kelebihan dari Pratama Arhan. Tapi bicara soal fisik, bicara soal stamina, ini kan lanjut terus nih, semifinal sampai akhirnya nanti mudah-mudahan sampai ke final dan menang begitu. Kira-kira latihan fisik apa yang pas buat mereka? Ya nggak mungkin kan latihan berat. Iya, kalau latihan fisik kan sebenarnya diperoleh pemain pada saat dia berada di klub. Ya, pada saat mereka memperkuat klubnya, berlatih setiap hari. Begitu masuk di tim nasional biasanya hanya untuk peningkatan saja ya. Karena semuanya sudah didapat di klub. Setiap menghadapi turnamen memang membutuhkan fisik dan stamina yang betul-betul harus siap gitu. Karena kan turnamen ini kan jaraknya pendek ya, 3 hari bertanding. Apalagi kalau kemudian kita bisa lolos sampai ke final, berarti masih ada 2 pertandingan lagi yang harus dimainkan oleh Indonesia. Sebelumnya di fase grup 3 pertandingan. Dan itu lawannya nggak main-main semua. Lawannya nggak main-main, karena lawan yang dihadapi itu yang sudah melewati fase persaingan yang begitu ketat di masing-masing grup. Dan Indonesia sudah bisa melewati itu. Artinya apa? Bahwa dari sisi kepercayaan diri pasti semakin tinggi. Dari sisi stamina pasti terkuras. Ya. Tinggal apakah para pemain ini bisa tidak kemudian mengatur pola permainannya, mengatur staminanya agar bisa menghadapi pertandingan-pertandingan yang panjang. Karena persiapannya bukan cuma 90 menit. Ada extra time seperti kemarin, ya. Tambah jadi 120 menit. Masih ada adu penalti. Yang itu pasti secara psikologis stresnya sangat tinggi gitu ya. Itu sudah bisa dilewati. Tim-tim yang bisa melewati situasi seperti ini biasanya bertambah pede. Yang penting satu, jangan overconfident, itu aja. Jangan merasa sudah hebat. Nih udah bisa ngalahin Korea Selatan nih, raksasa Asia. Ini nanti Arab Saudi atau Uzbekistan lebih kecil. Tapi jangan lupa kita kan pernah kalah kemarin lawan Arab Saudi di uji coba. Tapi kalau bicara overconfident, kemarin Hernando berapa kali tuh joget-joget ketika adu penalti Korea. Kalau itu lebih kepada pelampiasan aja ya, karena tapi kita seneng aja nontonnya. Iya, karena melampiaskan kegembiraannya, ya euforia yang sedang mereka rasakan, wajar lah itu ya. Oke, bicara ke depan nih, bicara semifinal. Kita tahu Arab Saudi ataupun Uzbek nantinya, Uzbek itu juara Asia 2018, kemudian Arab kita juga tahu dia jago di Asia 2022. Bagaimana tim kans dari timnas? Artinya lagi-lagi bahwa kita menghadapi tim yang secara pengalaman sudah lebih bagus dari Indonesia. Indonesia tim debutan ya. Kemarin Korea sudah bisa kita atasi. Artinya apa? Bahwa ketika kita sudah berada di jajaran 4 besar, sebenarnya secara kualitas itu sudah sama.
Saudi Arabia ya atau Uzbekistan atau Jepang ya. Tinggal bagaimana kemudian para pemain ini bisa menanamkan rasa percaya dirinya ya. Tetap tidak jangan overconfidence ya, tetap bahwa lawan yang dihadapi itu pasti berat, tapi bukan tidak mungkin tim-tim itu tidak bisa dikalahkan. Buktinya apa? Dulu Korea Selatan, kalau Indonesia ketemu Korea Selatan, aduh, udah deh, berat ini, sulit kita untuk bisa menang gitu. Yang dulu? Iya, setiap kali mau menghadapi Korea Selatan pasti seperti itu. Kenapa? Karena secara kualitas, secara pengalaman, mereka memang jauh di atas kita. Ya. Tapi lihat, udah bisa dikalahkan, ya. Artinya kan rasa percaya diri para pemain semakin tinggi. Asal jangan overconfident aja, itu aja sih. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin, betul. Ini sudah masuk 4 besar. Kita punya peluang untuk bisa masuk lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024. Kalau kita bisa menembus 3 besar. Kalaupun tidak bisa menembus 3 besar, kita masih ada kesempatan ya untuk bisa lolos menghadapi Guinea, wakil dari Afrika, untuk memperebutkan 1 tiket ke Olimpiade. Kalau ini lolos, sejarah kembali mencatat untuk pertama kalinya Indonesia lolos di Olimpiade. Untuk luar biasa bangganya kita, luar biasa bangganya. Dan kontraknya Sintayong juga sudah diperpanjang. Sudah aman sampai 2027. Sudah aman, artinya itu tadi, confident tadi ada terus di... Kan ini akan semakin membuat Sintayong merasa tertantang. Betul. Dia sudah tenang karena kontraknya sudah diperpanjang. Artinya federasi pun menghargai kinerja dia. Tinggal dia menunjukkan bagaimana nanti kinerja berikutnya setelah penandatanganan kontrak, menunjukkan dan mewujudkan target-target yang dibebankan oleh federasi. Bung Kesit, apa sih catatan Anda atau apa yang Anda amati dari perbedaan cara melatih Sintayong dan pelatih-pelatih timnas sebelumnya? Ya, masing-masing pelatih punya metode tersendiri ya, masing-masing pelatih punya gaya tersendiri. Tadi saya katakan bahwa pelatih-pelatih asal Korea itu adalah pelatih-pelatih yang menanamkan disiplin sangat tinggi. Ya. Fisik selalu menjadi hal yang penting buat mereka begitu. Dan itu ada pada Sintayong. Dan ya sejauh ini saya pikir setelah dia mampu untuk memberikan progres yang sangat baik untuk timnas senior, tim under 23 yang saat ini sedang berlaga di Piala Asia, itu kan menunjukkan bahwa metode latihan, ya, strategi yang ditanamkan oleh Sintayong kan berjalan dengan baik. Betul. Ya, karena progresnya kelihatan, kecuali kalau tim ini tidak bisa berbuat apa-apa, ya lain cerita, kan begitu. Kita sudah melihat hasilnya dari Hasilnya situ, sudah kita lihat. Semua pemimpin pasti eager untuk memenangkan timnasnya dong. Betul. Oke, apa catatan Anda untuk Sintayong? Ya, saya melihat bahwa untuk Sintayong ya, memang tidak gampang untuk membuat sebuah tim nasional yang tangguh. Proses itu memang harus dijalankan. Saya berharap sih PSSI bersabar ya untuk terus memberikan kesempatan kepada Sintayong. Dan dengan perpanjangan kontrak yang sudah diberikan oleh Sintayong, sebenarnya PSSI sudah, menurut saya ya, itu sudah berada di jalur yang benar. Ya, tinggal kita melihat bagaimana kemudian Sintayong menjalankan tugasnya dalam kontrak yang baru ini sampai 2027 untuk bisa mewujudkan target-target yang diinginkan oleh PSSI. Apa yang dia lakukan saat ini sudah on the track. Sudah on the track. Sudah on the track. Sudah on the track. Tidak mudah untuk langkah berikutnya dan tidak mudah juga bagi Sintayong untuk pulang kampung nantinya. Pasti akan dibully habis. Iya, yang pasti bahwa kemenangan dari Korea Selatan mungkin ya buat Sintayong sedikit nggak enak kali ya, barangkali gitu. Tapi kan dia profesional. Ya, ketika dia sudah dipercaya untuk melatih negara lain dan harus berhadapan dengan negaranya sendiri, ya dia justru harus menunjukkan ya bahwa profesional dimanapun, bahwa dia ternyata mampu untuk bisa mengalahkan tim negaranya sendiri. Dan nggak ada luka lama lagi, semuanya adalah profesionalisme. Oke, Bung Kesit, untuk berikutnya komposisi pemain menurut Anda apakah perlu ada perubahan atau tetap bermain dengan komposisi yang sama? Ya, ada pepatah bilang begini, don't change the winning team. Ya, jangan diubah-ubah nih tim juara ini. Ya. Tapi kalau perubahan komposisi 1-2 pemain, menurut saya sih masih wajar-wajar aja gitu. Ini kan kebutuhan strategi. Tapi secara kerangka tim, sebenarnya kita sudah bisa melihat kok Indonesia ini siapa-siapa sih pemain yang selalu menjadi pilihan utama Sintayong. Dari penjaga gawang, Hernando Ari sudah pasti. Rizky Ridho sudah pasti. Ya, kemudian Nathan juga sudah pasti. Di kiri kita punya Pratama Arhan, itu sudah pasti. Ya, kemudian Marcelino sudah pasti. Ivar Jenner juga sudah pasti. Termasuk juga Justin Hapner, ya, kemudian juga Rafael Strijk. Mereka stamina nggak ada yang turun ya selama pertandingan di Qatar ini ya? Ya, penurunan sih pasti ada ya, penurunan pasti ada karena itu nggak bisa dimungkiri. Tadi saya katakan bahwa
turnamen itu fasenya pendek-pendek ya, 3 hari bertanding, 3 hari bertanding, kemudian harus menghadapi tim yang kuat, itu pasti secara stamina bakal terkuras gitu. Tinggal recovery-nya aja sih. Sepanjang tim kepelatihan di tim U23 Indonesia ini mampu untuk bisa mengatasi recovery kepada para pemainnya dengan program-program latihan menjelang pertandingan, saya pikir persoalan stamina sejatinya bisa diatasi. Stamina bisa diatasi. Iya. Tapi kalau perbedaan postur tubuh seperti apa tuh Arab Saudi dan Uzbekistan? Ya kalau postur tubuh kita tahu lah pemain-pemain Arab Saudi ini tinggi-tinggi ya. Ya. Kalau dari Uzbekistan misalnya itu pemain-pemain yang punya apa ya? Ya dari sisi postur tubuh lebih bagus lah dibandingkan dengan pemain Indonesia. Tapi kalau kita bicara sepak bola kan bukan hanya bicara soal postur tubuh. Ya. Ketika kita menghadapi tim-tim yang memiliki pemain-pemain dari tinggi badan saja sudah lebih unggul, ya tentunya kita menghindari permainan bola-bola atas kan seperti itu. Sebenarnya apa sih Bung Kesit catatan Anda dari permainan atau laga tadi malam ini yang harus dihindari untuk berikutnya? Ya, yang pasti begini, kalau saya melihat dari pertandingan satu ke pertandingan yang lainnya, tadi saya katakan bahwa progresnya sebenarnya terlihat. Ya, penampilan Indonesia dari pertandingan pertama, kedua, ketiga, sampai fase knockout, itu grafiknya meningkat. Ada yang Gitu ya. surprise nggak sebelumnya? Saya pikir kalau dari catatan permainan, kejutannya adalah ternyata performanya terus meningkat. Kemudian efektivitas permainan juga semakin terlihat. Oke. Kemudian ketajaman, kemampuan dalam mencetak gol juga semakin terlihat. Ya, kan waktu lawan Qatar pertama kita nggak bisa cetak gol, bahkan kita kebobolan 0-2 ya 2 gol. Terlepas dari kontroversi wasit ya. Kemudian pertandingan menghadapi Australia kita bisa menciptakan 1 gol, ya kan. Di pertandingan Jordania ternyata kita bisa menciptakan 4 gol. Menghadapi Korea Selatan yang menurut saya superior, ya. Kita bisa mengacak-acak mereka kok, bisa menciptakan 2 gol. Naik terus. Iya. Performanya naik terus. Tapi masihkah ada kartu-kartu truf atau strategi-strategi yang belum dimainkan ketika melawan Korsel ini? Pasti ada lah ya. Karena setiap pelatih kan pasti punya strategi ketika menghadapi tim dengan pola permainan seperti ini harus bagaimana. Ya, menghadapi tim yang karakternya lebih banyak mengandalkan serangan balik misalnya, harus seperti apa. Atau misalnya menghadapi tim yang memiliki permainan kolektif yang dengan bola-bola pendek, itu harus bagaimana. Saya pikir Sintayong tahu itu. Ya. Dan kita sudah melihat sebenarnya model atau strategi dari masing-masing tim sepanjang fase grup itu kan berbeda-beda ya, berbeda-beda, dan kita lihat ternyata tim Indonesia bisa mengatasi. Oke. Iya. Kita break terlebih dahulu, kita lanjut usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.